Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini ibunya nampaknya masih jarang-jarang ini, atau mungkin lagi jalan-jalan ini. Iya. Bapaknya juga sehat semuanya, Pak ya? Masya Allah. Ini umur-umur remaja ini rentan. Nah, ini remaja semua ini. Saya tadi kalau nggak salah dengar nih, saya disebut nih Pak Ali Mahfud MD gitu ya. Oh ya. Jadi ini Pak Mahfud MD ini profesor nih. Namanya mirip. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya ingin sampaikan, nggak tahu ini mungkin ada pengulangan juga nggak apa-apa. Tapi ini menjadi penting. Saya ingin bacakan di pagi hari ini kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid. Kitab perbandingan madhab, ya, memberikan keluasan kita. Kalau dalam analogi kita mau masuk ke toko ini banyak pilihan. Ya pasta gigi aja macam-macam mereknya, sabun juga macam-macam. Sabun mandi aja, sabun cuci juga macam-macam mereknya. Jadi nggak perlu bingung kita, ambil aja comot satu, ya, atau ambil cari yang sudah biasa kita pakai. Ya. Begitu juga dengan ibadah kita ini, nggak boleh ya mengklaim yang berbeda dengan kita salah, enggak. Dalam ibadah nggak begitu. Maka ini menjadi penting saya sampaikan, dan sampaikan di mana-mana juga tidak boleh menyalah-nyalahkan itu. Sepanjang memang kasusnya ikhtilaf atau ada berbeda pendapat. Kecuali kalau masalah akidah, ya. Masalah akidah itu udah mutlak, nggak boleh tidak. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi ma'rifati syurutil imamah. Kita ini penting Pak mengetahui syarat imam. Karena ini ada sebagian masjid ini berebut menjadi imam. Ya, menjadi imam. Maka kita harus tahu dulu, jangankan menjadi, ini kan pemimpin sholat imam. Pemimpin jadi RT RW aja milih yang baik, benar nggak Pak? Iya kan? Milih yang terbaik di antara yang baik. Pemimpin, apalagi memimpin sholat, maka diperlukan syarat, dan ini diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Waman aula bitaqdim. Siapa yang lebih harus didahulukan? Siapa yang lebih utama? Ini. Wa ahkamul imamul khassah bihi, dan hukum-hukum imam yang khusus untuknya. Jadi imam ada syarat, dan siapa orang yang mesti harus didahulukan, dan hukum bagi imam itu sendiri. Wa fi hadzal fasli masailu arba'in. Bicara tentang syarat imam, bicara tentang orang yang mesti didahulukan, itu ada 4 masalah. Ya, masailu arba'. Jadi masail ini kalau dari sisi nahwunya Pak, tata bahasa itu dari kata masalah, jamaknya masail. Jadi ada 4 masalah, sama dengan masjidun, masajid. Masjidun, masjid satu, masajid banyak masjid, namanya jamak taksir. Ada 4 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ikhtalafu fi man aula bil imamah. Ulama berbeda pendapat terkait dengan siapa yang lebih utama menjadi imam, aula. Ya. Ada kata aula, ada kata afdol. Ya. Artinya sama. Ya. Siapa yang lebih diutamakan untuk menjadi imam? Ya. Faqala Malikun. Nah, di sini disebut Imam Malik. Ya. Bukan Malik tetangga kita ya. Imam Malik yang jadi Imam Malik, imam yang tersohor menjadi imam besar di Madinah. Ya, Imam Malik ini yang punya kitab terkenal Al-Muwatta, ya, terkenal itu. Gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mau pengen jadi guru aja ditanya dulu. Mau guru sama saya? Kamu punya apa mau berguru sama saya? Jadi kalau sekarang ini profesor lah gitu. Masih kecil mau ngaji sama saya gitu kan. Ini ceritanya begitu. Saya udah hafal kitab Syekh gitu. Kaget Imam Malik. Kamu sudah hafal? Coba. Jadi Imam Syafi'i itu mau meguru ke Imam Malik, kitab yang ditulis oleh Imam Malik, yang dikarang oleh Imam Malik, udah dihafal sama Imam Syafi'i. Tuh, orang yang sudah hafal Al-Muwatta, yang ilmunya ada banyak aja, masih banyak ngaji. Ini kadang-kadang gurunya Uman Atu udah sombongnya minta ampun, udah paling pinter, nyala-nyalain orang. Nah, ini yang keblinger. Ya. Orang udah mau ke masjid aja udah disalahin. Sholat nggak sah. Ya. Faqala Malikun, berpendapat Imam Malik. Pendapat apa? Pendapat terkait dengan siapa orang yang mesti didahulukan jadi imam. Apa pendapatnya? Ya ummul qaumu afqahuhum. Didahulukan orang yang menjadi imam, orang yang afqah di sini itu isim tafdil, yang lebih paham tentang fikih, makna letter lucknya, yang lebih paham tentang persoalan agama, punya banyak ilmu tentang ya,
Fikih itu makna harfiahnya itu paham. Jadi orang yang paham fikih, dia orang yang paham sebenarnya kalau arti maknanya yang sebenarnya. Jadi fikih itu pemahaman. Imam Malik ini mendahulukan orang seperti itu. Ya. Karena apa? Karena untuk jadi imam ini paling tidak harus tahu wudhu yang bagus bagaimana, batalnya wudhu seperti apa. Nah kalau fikihnya sebelum sholat saja terkait dengan sholat belum tahu, gimana mau jadi imam? Nanti ditanya, namanya imam nih masjid ini dianggap ya, punya ilmu yang mumpuni gitu. Ditanya tentang masalah-masalah nggak ngerti, udah pengen jadi imam. Jadi menurut Imam Malik yang lebih banyak pemahamannya tentang agama, afqahuhum la aqra'uhum. Nah, ini jelas nih. Bukan bacaannya, bukan yang paling fasih bacaannya, bukan. Sekali lagi ini pendapat Imam Malik. Jangan nanti kemudian pendapat ini jadi masalah nanti ya, karena ngantuk masih ada pendapat yang lain, atau mungkin dia udah pulang kebelet pipis, pipis dulu nggak balik, baru dapat satu pendapat. Makanya harus tuntas ngaji itu ya. Termasuk pendapat ini wabihi qala asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat orang yang lebih didahulukan untuk jadi imam, orang yang bukan hanya sekedar, kalau saya memahami begitu, bacaannya bagus, makhraj tajwidnya bagus, tapi dia juga paham tentang ilmu-ilmu agama. Wa qala Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah was-Sauri wa Ahmad, tiga juga, ada tiga nih, Abu Hanifah, Sauri wa Ahmad, ya ummul qaumu aqra'uhum, yang lebih didahulukan untuk menjadi imam yang lebih bagus bacaannya. Beda ya, Imam Syafi'i, Imam Malik aqra'uhum, afqahuhum. Imam Hanafi, Imam Sauri, Imam Auza'i atau Imam Ahmad bin Hambal aqra'uhum. Pertanyaannya, kenapa sesama ulama, orang yang juga semuanya alim, banyak paham tentang agama, berbeda pendapat? Jadi berbeda pendapat itu nggak perlu mesti harus dipersoalkan, udah biasa itu ya. Jadi nggak perlu alergi dengan perbedaan, karena perbedaan itu satu yang mesti ya. Coba masjid ini kalau dibangun dengan material yang tidak berbeda dengan sama nih, bikin kaca semua, kira-kira gimana? Bisa nggak bapak pipis? Ibu bisa nggak pipis? Bisa. Jadi masjid ini jadi kokoh karena dibangun dengan material yang berbeda. Bapak bisa jadi begini karena perbedaan. Jadi nggak usah kalau yang berbeda itu kemudian disalah-salahin. Ya. Hanya karena yang satu begini, yang satu begini jadi masalah, yang satu begini jadi masalah. Biarin aja, dia dapat dari mana nggak tahu saya, karena memang dalilnya juga ada, termasuk yang ini nanti saya jelaskan. Jadi enaknya Bidayatul Mujtahid ini, kitab ini itu
dibahas kenapa berbeda, kenapa terjadi perbedaan. Dan itu bukan karena mau-maunya berbeda, bukan. Tapi perbedaan itu dipicu oleh adanya hadis. Maka jelaskan, wassababu fi hadzal ikhtilaf. Sebab perbedaan ini, ikhtilafuhum, terkait dengan perbedaan mereka tentang apa tadi? Siapa yang mesti harus didahulukan jadi imam? Berdasarkan fi mafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya mana? Sabdanya bunyinya, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya, didahulukan untuk menjadi imam bagi kaum orang aqra'uhum, yang paling bagus. Aqra' ini secara letterlek, iqra' itu bacaan. Tapi kandungan kata iqra' itu hanya bukan sekedar baca, merenung, berpikir, menganalisa. Kalau sekedar baca hanya kulit, mengamati, itu kandungan kata iqra. Jadi artinya di sini kata aqra itu bukan hanya pinter baca, tapi paham dia. Sebenarnya ini kasusnya yang jadi berbeda itu. Ya, hadisnya memang aqra'uhum li kitabillah. Apa hanya cukup yang bagus bacaannya Al-Quran, kitab Allah itu? Ternyata tidak. Karena di dalam bacaan Al-Quran itu ada tingkatan. Pertama baca, kedua tahu artinya, yang ketiga amalkan. Ini ada tingkatan. Aqra'. Ya. Fa in kanu fil qiraah sawaun. Oke lah, ambil kalau ini bacaan saja. Andai kan ditemukan mirip lah bacaannya, makhrajnya juga sama. Hah? Pengetahuan agama ini kita baru bacaan saja lah, sama. Fa'alamuhum bis sunnah, maka cari kelebihannya yang memiliki pemahaman as-sunnah. Ini Qurannya bagus, mungkin hafalannya cuman hadis tentang niat saja. Oh, ini agak banyak nih, 2-3 hadis. Nah, ini dulu lah. Ya. Fa in kanu fis sunnah sawaun. Ternyata dua orang ini pesantrennya sama, pengetahuannya paling tidak ya nggak jauh lah, 11-12 gitu biasanya kan. Ya 11-12 gitu, mirip-mirip lah. Maka fa'aqdamuhum hijratan, dahulukan hijrahnya. Direninya ini duluan mana? Oh, bapak baru kemarin. Kalau sama-sama waktu ngambil rumahnya di Reni, tahunnya sama, ya beda bulan, beda hari lah, wajar. Tapi 1 tahun itu sama. Fa in kanu fil hijrah sawa, tinggal di Reninya sama, dari kampung sama, kebetulan ya. Oke. Fa aqdamuhum islaman, yang lebih dulu Islamnya. Nah, kalau udah lebih dulu Islam nih, boleh jadi lahirnya duluan dia. Bicara umur juga di sini. Islamnya lebih dulu. Karena kita ini kan mayoritas Islamnya kan keturunan. Iya, Pak ya? Bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita Islam. Berbeda dengan orang-orang barat. Kadang-kadang Islamnya itu ketemu hal-hal yang dalam penelitian, ketemu hal-hal yang aneh, baru dia masuk Islam. Meneliti Al-Quran, masuk Islam. Ya,
si Irene itu hanya gara-gara surat Al-Ikhlas apa Irene? Oh iya. Ya, Irene ya. Handono sopo itu. Tuh Al-Ikhlas masuk Islam dia. Bahkan ada juga penelitian yang menemukan kenapa sih ada iddah. Orang yang bercerai mesti harus nunggu 4 bulan misalnya. Atau 3 bulan 10 hari. Ada yang 4 bulan tergantung hitungnya. Suci atau haid. Yang kita sebut dengan iddah. Kenapa mesti harus nunggu? Jadi para ilmuwan itu penasaran dilihat. Ternyata Bapak Ibu dia menemukan bahwa selama jejak, kalau dalam sekarang ini sering kita sebut dengan jejak digital. Jejak digital suami membuai istrinya ada dalam rahim itu, ya, itu baru hilang bersih itu setelah 4 bulan tadi. Luar biasanya itu Pak. Sampai akhirnya dan itu belakangan. Bahkan terakhir saya ada seorang dokter bedah jantung spesialis. Kalau nggak salah Bandung, mungkin Bapak sudah baca juga. Ini orang asalnya ikut taklim. Rajin. Ya. Singkat cerita dia talim bawa dalam pekerjaannya sebagai dokter. Dia terapkan hasil talim. Di antaranya yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan dokter, tapi Allah. Itu doang yang dia dapat. Dipraktekin betul tuh. Dan dia punya semacam trik, karena bahwa yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, Allah. Sebelum dia diperiksa ditanya dulu agamanya. Bapak Islam? Ya. Bapak mau berobat? Ya. Ini saya baca, ini true story, bener, cerita bener. Akhirnya setiap pasien yang datang ditanya agamanya. Kalau Islam suruh ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta doa dulu sama Allah. Dan banyak kejadian belum sampai diperiksa ke dokter, badannya udah enakan. Jadi nggak jadi. Kan otomatis ngurangin rezeki dokter dong. Nggak jadi bayar. Tapi kan dia udah dapat ilmu. Yang sembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat. Kalau begitu juga rezeki bukan dokter, tapi rezeki juga dari Allah, begitu. Dia yakini betul. Kan simpel itu Pak. Simpel kan, dapat ilmu terus diamalkan. Simpel gitu. Jadi otomatis orang yang datang berobat ke dokter itu disuruh wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan penyakitnya, dan belum sampai diperiksa udah sembuh. Banyak yang terjadi seperti itu, kan otomatis ngurangin rezeki dokter dong, gak bayar. Tapi dokter kan sudah punya keyakinan, rezeki bukan dihasilkan karena profesi dokternya, bukan. Coba tuh. Coba Bapak renungkan sendiri selama ini dah. Bapak ini siapa? Dulu punya apa? Nggak punya apa-apa. Sendirian ya begitu. Punya istri, punya anak, punya ini. Malah bisa punya rumah, bisa nyekolahin. Coba renungkanlah Pak. Kalau memang rezeki itu karena kerja kita, ya. Bukan. Jadi rezeki itu dari Allah. Ya tadi sebabnya tentu ikhtiar itu hanya sunnatullah. Ikhtiar usaha itu hanya sarana. Tidak ada yang pasti dari usaha kita itu. Betul apa betul Pak? Kecuali yang gajian. Tapi apa ya dengan gajian itu cukup? Hitung-hitung angka nggak cukup Pak.
untuk di Indonesia ya. Apalagi anaknya udah kuliah, anaknya udah masih banyak. Tapi kok cukup? Ya walaupun kadang-kadang pinjem tetangga, pinjem kawan, jadi tapi cukup. Jadi ini menjadi penting. Ya. Baik. Jadi perbedaan itu dipicu, kembali kepada kitab lagi, kembali kepada laptop. Dipicu oleh sabda Nabi, ya hadis itu tadi, diperintahkan bahwa untuk menjadi imam yang harus diungkit itu bacaan Al-Qur'annya. Kalau ada di dalam masjid itu ada orang yang sama bacaannya, maka fa'alamuhum bisunnah, bacaan sunnahnya, pengetahuan tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawaun faqdamu hijrah, pindahnya, tinggalnya dia lebih lama. Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau sama-sama dia datangnya sama, faqdamuhum islaman, Islamnya. Islam di sini yang duluan, lahirnya lah paling tidak, umur. Wala ya umur rajulu ar-rijalu fi sultani, di sini nih. Indahnya aturan Islam nih. Ada wala di sini. Janganlah kalian wahai laki-laki, wahai ustadz, wahai ulama, wahai syekh, untuk jadi imam di satu tempat sultan, wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Ini etika, ini moral. Nah kayak saya ini sebenarnya kalau nggak diizinkan, yang lebih utama imam tetapnya Pak, yang lebih utama nih, ya. Nah, cuma kan sudah diizinkan, biasaan ustadznya sudah SOP-nya begitu bahasanya kan gitu. SOP-nya ustadz yang ngajar di sini jadi imam, artinya sudah sepakat. Nabi melarang, tidak boleh jadi imam di satu tempat yang bukan tempatmu, di satu masjid yang bukan biasa kamu sholat di situ, atau kamu bukan penduduk situ, ya kan? Di sini ini diatur betul. Wala ya umur rajulu ar-rijal, kan di sini. Imam satu kan, ar-rijal, laki-laki banyak, berarti makmum, maknanya begitu. Jangan akan jadi imam untuk makmum di satu tempat, dan jangan engkau duduk juga di satu tempat tanpa seizinnya. Di satu tempat mentang-mentang ini ustadz, mentang ini nyelonong, kan gua ustadz, kan gua nggak boleh gitu. Saya selalu aturan undang-undang ada yang lebih tinggi dari undang-undang itu, etika, moral Pak, di atas itu. Pinter sekalipun nyolot kamu kalau bicara, ini orang yang sepuh, orang yang ini, ya. Kira-kira pinternya dihormati gak Pak? Ada apa-apanya itu. Maka akhlak menjadi penting. Maka Rasulullah bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengajarkan ilmu. Jadi akhlak. Dan logika orang yang berakhlak adalah orang yang berilmu, Pak. Orang yang tahu toto kromo, sopan santun, itu dia berilmu. Dia diajarkan itu. Dia tahu orang tua harus begini, begini. Itu ilmu juga itu. Ya. Jadi hancur sudah orang yang berilmu, hebat sehebat titelnya juga rentep, berderet, tapi tidak ada akhlak, jatuh. Ya, jatuh.
Jadi bab siapa yang harus didahulukan ini kemudian dikasih rambu-rambu. Meskipun kamu memiliki kelebihan, tapi ketika kalian berada di satu tempat yang bukan tempatmu, di masjid yang bukan, tidak boleh nyelonong. Nah, makanya kita mungkin di ini kan main dorong-dorongan itu. Kalau sudah di sini jangan dorong-dorongan lagi dong, kan sudah ditunjuk. Ya, makanya Imam Ghazali itu, manusia itu ada 4 macam itu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri fa huwa yadri fa innahu yadri fa innahu yadri. Orang yang tahu, dirinya tahu, ya. Orang tahu dia punya kemampuan di situ, dia memang ditunjuk, dia bisa ngajar, dia punya ilmu, sampaikan. Ini udah punya ilmu, mendem aja, main didorong-dorong. Padahal dia udah dipilih tuh. Ya, itu orang yang mesti fattabi'u, kata Imam Ghazali itu, fattabi'u, ikuti yang begitu. Enak tuh orang yang tahu, kaya, banyak amal, ya kan, punya duit, cuman punya ilmu, mau ngajar, mau nyampein, tempat untuk bertanya dia sampaikan, nggak pelit. Ya, itu orang yang tahu. Ini punya ilmu, tahu ini, wani piro, semua dihargai. Wani piro, pelit amat loh. Ya, saya sampai dari jadi pengacara, mau tanya, mau kenal nggak kenal Pak, semuanya silahkan. Nggak bayar Pak, nggak, gratis. Kecuali kalau pengadilan memang bayar. Ya, nggak ada, silahkan. Dan itu kita ngasih pencerahan itu kan ada kebahagiaan tersendiri itu. Memberi itu enak Pak, memberi itu enak. Memberi apa saja. Saya sampaikan sedekah itu nggak mesti harus nunggu kaya. Ada orang nanya aja kok, sebentar waktunya Pak, rumahnya ini katanya di sini, sebentar aja minta waktunya kok masih nggak bisa. Oh tahu, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Ada orang yang begitu. Ya, ada. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada rajulun yadri wala yadri fa huwa yadri fa innahu yadri. Ada kelompok yang memang dia itu sebenarnya pinter, tapi nggak sadar dia pinter, nggak sadar dia kaya. Ya, ada orang yang begitu, itu ada. Maunya di belakang aja, mojok aja gitu. Dia tahu itu. Nah ini kata Imam Ghazali, kategori orang yang seperti ini orang yang sedang tidur. Fastaiqidhu, bangunkan dia, ajak dia. Pesantren dari Gontor, ya kan, gelarnya berderet, masa iya ngisi apa aja kan, mesti di masjid ini nggak mesti harus agama kan, ada pengetahuan yang perlu disampaikan, manfaat bagi masyarakat kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada orang yang model begitu, ada Pak, malu, belum pede, tidur dia, bangunkan. Biasanya diajak begitu ini mau dia. Yang ketiga kata Imam Ghazali, rajulun la yadri wa yadri fa huwa la yadri fa innahu yadri. Nah, kita inilah. Dia belum banyak tahu, tapi dia sadar nggak tahu, mau ngaji, mau datang ke taklim, mau nanya, itu orang yang sadar bahwa dia tidak tahu. Oh ini nggak tahu aja udah sombongnya minta ampun, sok serba tahu, ya ada kok orang begitu. Nah ini yang keempat Pak. Kalau ketiga bagus tadi kita ya, rajulun la yadri wa yadri fa huwa la yadri, menyadari kekurangannya, menyadari ketidaktahuannya bagus. Tapi jangan jadi orang yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri fa huwa la yadri fa innahu la yadri. Udah bodoh, bahlul, bodoh, bahlul, tolol, tapi sok pinter. Nah, ada nggak orang itu? Ada. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini lah. Dia ahli apa, ngomong apa, sok-sokan, padahal ada di mana-mana ada gitu.
nggak usah diladenin, buang energi ya gitu. Iya, baik. Bagaimana kedudukan hadis ini? Kembali ke laptop, kembali kepada kitab. Hadis ini kedua hadisun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya apa? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kalau udah dua orang itu mengakui hadis ini, itu kekuatan untuk jadi dalil kuat. Karena dua imam ini luar biasa, seleksi. Walakin ikhtalafal ulama fi mafhumihi. Akan tetapi yang dijadikan penyebab perbedaan ulama pemahamannya. Tadi saya katakan memang tekstualnya aqra'uhum, bacaan, ya kan bukan hanya sekedar baca, Pak. Iqra itu bukan maknanya hanya baca, tapi merenung, meneliti, memahami. Artinya di situ antara aqra'uhum dan afqahuhum, perbedaan antara imam tadi sebenarnya mirip-mirip, nggak berbeda sebenarnya. Sama-sama mengakui yang aqra'uhum juga bukan hanya sekedar bacaan, yang afqahuhum juga hanya sekedar memahami, tapi juga bagus bacaannya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman kan kajian ilmiah dalam ilmu mesti dibahas seperti itu kan gitu ya. Faminhum man hamlahu ala dhahirihi, di sini juga dibahas. Maka sebagian mereka yang mengambil tekstual ala dhahirihi, makna dhahirnya tadi aqra, bacaan tadi ya. Wa huwa Abu Hanifah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Wa minhum, dan ada lagi sebagian dari mereka, min fahmi minal aqra hahuna al afqah. Sebagian juga ada pendapat tekstual, oh bacaannya yang bagus lah, mau paham kayak enggak, misalnya kita mau begitu ya, bacaannya hafid lagi dia, ya kan, misalnya. Nah, udah itu aja kita pilih, nggak usah mesti tanya fikihnya, tanya mau misalnya. Jadi di sini faminhum man hamlahu ala dhahirihi, tekstualnya, lahirnya saja, makna tekstualnya saja Abu Hanifah. Wa minhum man fahma minal aqra hahuna al afqah. Tapi sebagian dari mereka tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwa memahami al afqah, yang paham, yang juga paham itu kandungan kata iqra tadi, li annahu za'ama annal hajah ilal fiqh fil imamah amsi minal hajah ilal qiraah. Apa artinya? Karena sesungguhnya kebutuhan pemahaman ilal fikih, pemahaman tentang agama, fil imamati amsi, untuk menjadi imam saat ini, minal hajati ilal qiraah, juga sama dibutuhkan oleh orang yang pandai membaca, yang bacanya bagus. Jadi yang pandai baca juga butuh pemahaman agama, karena mau jadi imam. Masa imam kentut masih lanjut, yang di belakang udah dengar suaranya pos, bau, imamnya nggak batal, kan nggak mungkin Pak, begitu bahasanya kan gitu. Jadi sebenarnya kita ingin menetralisir lah ya, menetralisir bahwa perbedaan ini sebenarnya bukan perbedaan yang kontra, sebenarnya enggak ya. Makanya di sini li annahu za'ama annal hajah ilal fiqih fil imamah amsi minal hajah ilal qiraah. Kebutuhan bacaan Quran juga sama pentingnya dengan kebutuhan pemahaman tentang agama. Jadi dua-duanya dibutuhkan gitu. Wa aidon fa innal aqra minas sahabah kana huwa al afqah darurah. Karena para sahabat itu
Ketika dia menjadi imam, kan dia sudah banyak menyerap ilmu dari Nabi. Jadi bukan kosongan dia. Dia sudah berisi. Bacaannya juga diajarkan Nabi, pengetahuan agamanya juga diajarkan Nabi. Dua-duanya udah punya, nggak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya dua imam ini cuma hanya apa ya? Kalau dalam kajian ilmiah, dalam kajian akademis itu kan, ya makanya kita sebagai tutor ya, dosen itu kan tutor aja. Bagaimana kita mempersilahkan para mahasiswa? Saya itu selalu diam aja, biar dia menyampaikan pendapatnya ini apa saya. Baru dosen itu menjadi apa ya, penetral ya, mencoba untuk meluruskan yang ini pendapat ini, yang ini pendapat ini. Kita coba kompromikan. Nah, ini dosen sekarang itu jadi nggak melulu ceramah, hanya satu metode. Sekarang ini kan dosen tuh maunya ceramah, diceramain. Kalau saya udah capek, kita denger aja diskusi semuanya, kita ini kan gitu. Itu satu masalah selesai. Wadzalika bi khilafi alaihin nas al-yaum, dan itulah memang perbedaan yang terjadi di kebanyakan manusia saat ini. Udah suruk kayak waktu suruk jam 5.53, 3 menit lagi. Ini satu masalah. Ini nggak usah berebut Pak, yang harus menentukan mengambil satu sikap DKM, pengurus menentukan menilai siapa ini yang pantas. Udah, kalau nggak ada dia siapa? Ini jangan berebut lagi, malu. Ya, silakan pertanyaan. Yang dikatakan tadi kan sebenarnya sakit Pak ya. Bahwa yang baik bacaannya Ya. itu sebagai iman. Ya. Aqra'uhum li kitabillah. Ya. Itu sakit gitu. Ya. Tapi bagaimana misalnya Imam Syafi'i bisa tidak sakit, bisa di belakang itu, padahal banyak sekarang yang Wahabi itu pemahamannya itu kesakit gitu. Misalnya yang tidak diajarkan Nabi itu Ya. itu sakit. Ya. Itu kenapa kok Imam Syafi'i sama Imam Malik itu bisa nggak sakit gitu? Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya tadi Pak, bahwa semakin dia banyak ilmu, banyak bacaan, banyak referensi, banyak ngaji, banyak guru, dia akan menjadikan orang itu makin arif dan bijak. Ya, bacaannya bukan satu. Gurunya kalau sering Pak Ketua sampaikan, mainnya belum jauh. Jadi kita, kalau mereka ini memang dibatasi, jangan ngaji ke sono, jangan ngaji ke sono. Dibatasi Pak. Ngajinya cuman juga disampaikan, diterima gitu aja, doktrin Pak. Nggak boleh berpikir, bahkan nanya pun kadang-kadang. Nah itu yang terjadi Pak. Dan ternyata yang begitu-begitu itu memang sudah disetting, dipersiapkan supaya orang-orang seperti itu nanti berantem sama. Ya ini jelas yang dibahas berbeda, ini kan kitab. Mereka kadang-kadang bacaan orang yang udah nyala-nyalain itu, bacaan Qur'annya aja mohon maaf masih kadang-kadang belum benar Pak. Jangankan sampai baca kitab gundul. Jadi ternyata dia dapat juga dari doktrin tadi. Kamu harus begini, kalau nggak begini ini salah. Yang ini begini. Itu yang saya tahu. Saya ini kan orang lapangan gitu ya. Orang lapangan banyak menemukan ya yang model begitu. Saya punya kitab Pak. Nah, kalau saya bacakan membongkar orang-orang yang model begitu itu. Pemahaman-pemahaman. Jadi kitabnya Mafahim Antusokhah, tipis kitabnya segini saya. Jadi meluruskan pemahaman-pemahaman yang sempit tadi. Jadi kitabnya itu Mafahim Antusokhah, jadi meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Dan di situ isinya banyak.
mereka memfitnah ulama-ulama besar yang disalah-salahin, yang dibid'ah-bid'ah di dalam kitab itu. Sampai dia menyatakan, demi Allah saya tidak pernah mengatakan itu, mengatakan ini, mengatakan itu, Pak. Mereka kan di situ diantaranya ada fitnah yang dialamatkan kepada profesor Syekh, ya, yang sangat berilmu, sangat dihormati, dijadikan tokoh seperti Wahabi, seakan-akan dia pernah mengatakan bahwa pancuran emas yang di Ka'bah itu, Pak, kalau saya mampu itu akan saya buang. Talang itu bid'ah, itu sesat. Nah kalau mau bid'ah atau sesat, ya Ka'bah aja hancurin. Kan menghadap Ka'bah, nyembah Ka'bah, kan begitu. Kalau letterleknya kan begitu, Pak. Kan begitu ya. Di kita ini kan kadang-kadang dituduh umat Islam itu sama dengan kita, sama umat yang lain. Saya nyembah patung, dia nyembah kan bukan itu tujuannya. Nah ini di situ aja sebenarnya udah fatal dia, Pak. Jadi makna tekstual itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena apa? Karena bahasa itu setiap rangkaiannya itu punya makna yang berbeda. Jadi tergantung. Jadi ya, makanya saya jelaskan afqahuhum dengan aqra'uhum. Coba lihat iqra' itu apakah hanya sekedar baca? Tidak. Ya. Iqra' itu memahami, menghimpun, meneliti, mendiskusikan, itu padukan kata iqra'. Jadi iqra' itu sendiri bukan hanya membaca teks, tapi di luar teks. Maka di situ bahasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kan bukan baca. Bukan baca Quran di situ Iqra itu. Tapi Iqra di situ adalah engkau merenungkan semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah, alam semesta. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal. Coba renungkan gitu, kan gitu bahasanya. Afala tatadabbarun, afala yaqilun. Jelas, Pak ya? Kita suruh berpikir. Kalau ada pemahaman tekstual begitu, kalau nggak begitu salah. Kalau nggak ada dia, dah Bapak itu pakai baju sholat begini, Nabi emang pernah pakai motor, pakai sendal kayak begitu, udah bid'ah semua, Pak, nggak ada yang bener. Saya keblinger, Pak. Udah deh kalau yang ada begitu-begitu udah dengerin aja. Kalau produser itu yang begitu rusak. Kalau di masjid ada orang yang model begitu, ciri-cirinya udah kelihatan itu, Pak. Ya, celana bagus-bagus dipotong. Kalau saya lihat kayaknya wagu banget. Tahu wagu, Pak? Nggak pantas banget. Kayak Jojon. Ya tapi nggak semua yang pakaian begitu, tapi cirinya yang model begitu biasanya begitu. Cuman Bapak kan nggak begitu, memang celana udah lama, Bapaknya udah berkembang lebih, ini masih dipakai doang, kayak apa-apa. Tapi nggak begitu pendapatnya gitu. Nah, gitu Pak ya. Ini nggak usah deh, yang begitu-begitu udah singkirin aja yang begitu mah. Ya kalau ada di masjid ini suruh pindah aja, Mas. Ini bukan tempatnya untuk yang nyala-nyalain. Gitu. Jadi harus tegas itu ketua. Ya kerjaannya ngeritik, nyalahin, yang bener begini. Hadisnya itu aja. Kullu bid'atin bid'ah dolalah itu doang diulang-ulang terus. Nggak usah diladenin, aja Mas ngaji Quran aja enak. Nah, gitu aja. Ya gurunya harus banyak. Makanya alhamdulillah di masjid ini, di masjid saya itu setiap ba'da maghrib ganti-ganti guru. Alhamdulillah di sini alhamdulillah ganti-ganti guru ya. Setiap minggu ini pencerahan. Memang masjid harus begitu, pencerahan. Kalau dikasih tahu orang per orang mungkin bisa tersinggung, tapi kalau saya ngomong begini dan saya sampaikan kan nggak tersinggung, Pak. Ya memang begitu. Cukup, Pak ya? Cukup? Masih ada pertanyaan? Cukup. Baik. Saya kira ini yang saya sampaikan baru satu masalah itu. Masih ada 3 masalah lagi. Nanti kita sambung, Pak ya. Baik,
mohon maaf yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.